Oke. Halo Azam Bella, apa kabar? Apakah ada yang menyenangkan hari ini, Bella? Abrar, halo Abrar, Azam, Panjani. Keren siapa gede Anjani? Adekku itu, Bu. Walah, kukira pengganti. Oke, silakan siap-siap. Open kameranya. Belajar akan dimulai teman-teman semuanya. Baru 66 orang nih. Oke. Ayesa ini siapa ya? Ayesa udah masuk belum? Fahiran, Fauzan, Tio, Mafia, Walden, Oke, Nabila, Husna, Abrar, open kameranya. Kita akan segera mulai. Oke, thank you. Ntar ada yang masuk satu lagi. Halo Ayesa, saya masih mau connecting. Tunggu sebentar ya. Sambil nunggu teman-temannya, silakan semuanya share screen dulu. Nah, Vio sudah masuk. Tadi siapa? Ayesa sudah. Fauzan, Navia, dan Waldan. Halo Vio, halo Ayesa. Halo Halo Kak, Ayesa. Halo. Oke. Vio biasanya nanti, oh nggak bisa share screen ya? Oke, Ayesa iya lagi. merger ya? Atau baru join grup ya? Iya. Oke. Nanti kalau ada kendala boleh bilang ya. Ini saya nggak ada kontak Waldan lagi dari kemarin. Fauzan ada. Fahira, oke. Oke deh. Oke, silakan kita mulai semuanya share screen dulu. Hari ini kita belajar apa ya? Hari ini M2P2. Oh ya, ini saya udah sounding untuk project ya. Tapi 10 menit terakhir aja. Kayaknya cahayanya agak berlebihan ya. Dokumennya dulu dong dibaca dong, Abrar. Husna, Bella juga. Dibiasakan ya, basicnya itu harus kena dulu. Untuk Azam, reload dulu kita masuk ke lesson tuh ya. Oke, nggak apa-apa Anjani. Ayesa, silakan share screen. Yang penting udah kebuka Anjani. It's okay. Saya nggak punya nomor Waldan. Di mana ya Waldannya? Oh, ini ada. Maaf nih, Oke. tadi disuruh apa? Kenapa, Husna? Tadi disuruh apa ya? Bagian dokumentasi operatornya dibaca ya. Oh ya, oke. Peraja dan dipahami. Bella bagus, silakan. Nanti saya tetap bahas. Hafiz di bagian dokumentasi jenis operator boleh dibuka. Ayesa, udah ya. Coba turun ke bawah. Ayesa berarti ngulang di lesson tuh ya. Kita baru minggu depan, baru nanti Ayesa ini. Ngulang nggak apa-apa ya Ayesa ya. Anjani sip, mantap. Saya sambil ini ya, tanya Fauzan. Saya sambil tanya, siapa sih satu lagi? Jadi lupa. Siapa ya?
Oh, Navia. Navia. Ini Navia biasanya masuknya ke Anjani nih. Yang ini deh berarti. Sudah dibaca. Oke, aman. Oh ya, ada satu lagi Fahirah. Fahirah ini baru juga join, tapi saya nggak tahu nih. 3174 di Tuesday. Satu lagi ya, bentar ya. Silakan dibaca dulu. Oh, ini dia 3124. 1543. Hah? Gak ada. 812. 531. Cuman itu doang 3143. Kita coba dulu. Oke. Mana nih? Kok banyak banget ya gambarnya? Tunggu sebentar ya. 314324. 312474. Kok kagak ada ya? 3174. Tujuh empat. Oke, oh ini 74. Bukan. Ini udah siap. Terakhir apa? Oh, nggak ada udah deh. Oke deh. Oke deh, thank you ya teman-teman. Saya bahas dulu. Boleh bantu saya untuk stop share? Seperti biasa, Ayesa itu sambil kasih tahu aturan di Ayesa. Ayesa di saya selalu share screen setiap sesi. Selalu sesi di setiap sesi, bukan setiap meeting ya. Sesi itu adalah setiap saya sudah menjelaskan semua harus share screen. Kemudian harus open kamera ya Sa. Karena kita belajar, kita harus menganggapnya serius kayak belajar beneran. Jadi harusnya sih open kamera seperti di sekolah. Siapa sih Novia? Kemudian yang ketiga itu adalah kalau bertanya silakan langsung open mic, tapi kalau tidak silakan di mute. Kemudian saya akan selalu bertanya di bagian sesi awal. Sesi awal kan biasanya milih jawaban ya. Jadi semuanya baiknya memperhatikan karena ya sangat bagus kalau kalian bisa menjawab dengan benar. Tapi kalau salah it's okay, nggak apa-apa banget. Oke, sudah siap untuk pelajaran hari ini Kak? Kok kayaknya nggak ada yang siap nih, nggak ada suaranya. Siap nggak nih? Siap. Oke, mantap Azam. Oke deh, kita masuk ke lesson 2 di jenis operator. Udah pada baca ya? Saya akan mengulangi menjelaskan. Mohon diperhatikan tidak melakukan apapun. Bahkan minum pun jangan dulu saat saya menjelaskan ya. Takut ada yang ketinggalan soalnya. Semua penting untuk didengar. Oke. Hari ini kita akan belajar dengan yang kita sebut dengan operator bersarang. Bersarang, kalau kalian ngomongin soal sarang, berarti dia bertumpuk-tumpuk. Kalau burung membuat sarang, dia bertumpuk-tumpuk dari jerami-jerami atau rumput-rumput kering, jadilah sebuah sarang. Nah, sama operator bersarang itu ngomongin sebuah perintah yang disarangkan. Nah, perintah yang kita pelajari disarangkan itu adalah operator bersyarat. Saya mau tanya nih, apakah kalian mengingat operator bersyarat adalah apa? Boleh open mic-nya. Operator bersyarat minggu lalu perintahnya adalah, coba kita mulai dari Bella. Gimana Bella? Masih ingat nggak Bel?
Operator bersyarat Kalau itu komennya apa? itu eh apa ya? Lupa saya. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Apakah ada yang ingat dengan if? Iya, langsung. Ya ampun, kok lupa ya? Iya, jadi operator bersyarat itu adalah if, teman-teman. If itu kan suatu perintah yang akan ada syarat ekspresi logisnya atau syarat tertentu. Nah, kalau disarankan berarti syaratnya lebih dari satu. Nah, berarti if-nya akan lebih dari satu tuh. Iya, benar. Nah, tapi gimana bentuk template-nya? Kita lihat nanti ya. Jadi kadang-kadang ada syarat yang bertumpuk. Maksudnya sebelum ke syarat dua harus terpenuhi syarat satu dulu. Baru masuk ke syarat dua. Baru di syarat dua dicek lagi apakah iya. Kalau iya ada tindakan satu. Kalau tidak berarti tindakan dua. Tapi kalau tindakan dua artinya syarat satu tetap terpenuhi ya. Tapi kalau hasilnya langsung tindakan tiga berarti syarat satu aja udah nggak terpenuhi. Oke. Bagaimana template-nya? Jadi ternyata kalau bersarang, maka syarat pertama itu ditulis duluan. Tentu saja ya. Kemudian baru masuk ke syarat kedua. Syarat kedua, bentuk if-nya lebih maju sedikit daripada if awal. Oke. Begitu juga else-nya. Nanti kita lihat yang ada else ya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Aman ya? Masih mudah yang ini. Nah, sedangkan kalau ada else, hati-hati ya. Karena else itu berpasangannya dengan if yang sejajar. Nah, else itu adalah perintah menolak kondisi di if. Dan dia selalu berpasangan ya karena else selalu menolak kondisi if. Jadi teman-teman, kalau kita punya dua kondisi bersarang seperti ini, kemudian if-nya ternyata salah gitu, terus yang keluar adalah tindakan dua, else di sini artinya syarat pertama masih terpenuhi, tapi syarat dua tidak. Tapi kalau ternyata output kalian di tindakan ketiga, berarti syarat satu saja sudah terpenuhi, apalagi syarat dua. Syarat pertama aja tidak terpenuhi, apalagi syarat kedua. Karena syarat kedua bertumpuk ya. Dilakukan dulu syarat satu, baru syarat kedua. Nah, pastikan bahwa if dan else itu sejajar, maka dia akan menolak si if yang sejajarnya. Jadi inilah pasangannya. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita melupakan hal tersebut. Nah, untuk diagramnya seperti ini, tapi konsepnya masih sama, jadi saya lompat dulu saja. Nanti kalau ada yang ditanya boleh. Untuk sebagai contoh, di sini ada contoh bersyarat tapi dia ternyata di dalam else syarat tumpuknya. Ya nggak apa-apa juga. Berarti syaratnya adalah menolak si sarapan gitu. Kalau nggak sarapan baru dikasih keinginan baru, baru masuk ke sarapan berikutnya. Sarapan berikutnya. Baru syarat berikutnya maksudnya. Jadi sarapan. Jadi syarat berikutnya, kemudian baru melakukan tindakan sesuai dengan syaratnya. Intinya adalah nggak harus if yang sejajar sama if-nya gitu ya. Tapi dia juga bisa masuk if-nya di dalam else. Artinya pokoknya masih masuk ke dalam if else dan dia lebih maju sedikit. Nah, itu kondisi bertumpuk atau bersarang. Bersarang. Operator bersyarat dengan sarangnya ya, dengan bersarang. Nah, ada yang namanya operasi cabang, yaitu elif. Elif itu adalah sebuah syarat yang sudah pasti menolak syarat pertama. Jadi dia sebenarnya mirip daripada bentuk bersarang, tetapi dibuat jadi lebih simpel. Kalau if makan sarapan, maka print bubur. Else if berarti kalau nggak sarapan gimana? Oh, ada kondisi baru. Nah, itulah bantuan dari else if, yaitu dia menolak syarat A sebelumnya dan memberikan syarat baru. Elif itu kepanjangan dari else if. Maka kalau nggak sesuai dengan syarat sebelumnya, maka punya syarat baru. Kalau kalian butuh syarat baru, maka gunakanlah elif. Tapi biasanya diakhiri sama else ya.
Jadi untuk syarat terakhir, sebelum terakhir banget, itu diakhiri dengan else. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Untuk operator bersyarat bersarang, juga operator bercabang. Bella, Nabila, Vio, Ayesa, Anjani, Hafizam, Azam, Abrar, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, let's go. Kita akan masuk ke bagian 3. Dan tentu saja ini waktunya kalian akan membuka mic yang saya panggil ya. Periksa pernyataan yang benar tentang operator bersyarat. Yang pertama, silakan buka mic-nya Abrar. Ide konstruksi bersarang dapat diterapkan pada operator bersyarat. Bersyarat itu yang if tadi ya. Bersarang berarti bertumpuk. Benar atau tidak? Open mic-nya langsung, Abrar. Silahkan. Bisa, gitu. Apa? Bisa. Bisa. Hmm. Bisa betul. Good job, Abrar. Ayesa, yang kedua, operator bersyarat bersarang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemeriksaan kondisi yang kompleks. Apakah benar? Benar. Betul, good job. Jadi kalau kita punya syarat yang lebih dari satu atau bertumpuk, atau syarat kompleks dalam arti kita harus memenuhi syarat satu baru masuk syarat dua, atau masuk lagi ke syarat tiga, itu namanya syarat kompleks ya, atau kondisi kompleks. Nah, itu bisa membantu ya. Very good, good job, Ayesa. Anjani, saat memprogram operator kondisi bersarang, aturan dipelajari sebelumnya, yaitu if else yang kita gunakan itu tetap digunakan dalam konstruksi tersebut. Ya atau tidak? Iya. Iya, betul ya. Karena if else itu tetap saja sesuai dengan aturan operator bersyarat. Yang terakhir, Vio. Untuk memprogram operator bersyarat, bersarang kata layanan khusus digunakan, maksudnya perintah ya. Ada if, ada else. Eh, salah. Salahnya di? Else if. Yes, betul. Harusnya diganti dengan elif ya. Very good. Silakan kalian mengetik di bagian 2 dan 3, 4. Nanti kita bahas. Oke, let's go. Silakan semuanya share screen. Ayah saya juga bisa melanjutkan ya. Bisa sekali melanjutkan. Oke, lanjut Anjani. Abrar, ada 3 yang benar, Abrar. Satu lagi, else if yang paling bawah, else if-nya itu salah. Jangan di checklist. Oke. Oke, Nabila mengetik, Bella mengetik, Hafiza mengetik. Ayesa boleh share screen, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan sambil saya lihat-lihat. View aman ya? Ya. Oke. Coba di nomor 6 dibuka. Apakah Anda ingin menjelajahi? Oke, if yes. Di situ nggak yes ya, pakainya ya. If jawaban ya bukan yes. Terus kamu diminta untuk memasukkan kategori minat. Nah, berarti ada variabel baru pakai input. Mungkin nama variabelnya mirip sama tulisan di situ ya, kategori. Variabelnya variabel kategori pakai input. Nah, baru si kategori ini nanti dibuat jam menjadi if. Oke, good job. Boleh. Kategori aja sebenarnya aman ya, tapi kategori minat bagus. Karena cuma 2 kata jadi aman-aman aja.
Nah, nanti kategori itu yang dikondisikan, dibaca bukletnya ya. Ayesa, nanti saya lihat lagi. Yang sudah di 4 boleh duluan ya. Aman aja. Kalau di kalau di sekolah suka ice breaking nggak sih? Yang non fisik tapi ya, yang mikir ada nggak? Kalau Miss Fitri kalau di remaja ide ice breakingnya agak mentok nih. Mungkin ada yang punya ide, nanti saya akan buatkan for next week atau week berikutnya juga. Nah, ya betul. Nah, itu memang menggunakan if baru. Kalau misalkan kategorinya adalah makanan, maka dia cetaknya apa tadi coba dibaca ya, saya. Kalau bukan makanan berarti langsung di else aja. Hati-hati mengetiknya, banyak sekali sama dengan if-nya lebih maju dan sebagainya, harus diperhatikan. Oke, Hafizam, good job. Boleh dilihat sebelumnya, good job, mantap. Anjani juga lihat di 3 dan 2 mungkin membantu ya, tapi saya tidak menjanjikan. Kalian sendiri yang harus jeli. Nabila udah ya, oke. Selain Vio yang penting aman. Aman ya Vio juga ya. If dong. Siapa nih? Ayesa setelah kategori minat gunakan if. If-nya di dalam kategori minat jadi harusnya sejajar. If kategori minat sama dengan ini jangan sampai 1 kali 2 kali ya. Makanan di situ ya. Apa? Produk makanan kalau di situ ya. Produk underscore spasi makanan. Sama dengannya jangan sekali ya, harusnya 2 kali sih. Abrar sudah, Nabila sudah, Bella sudah. Boleh bantu saya stop share? Kita akan bahas nomor 4. Aisyah nanti kita lanjutin lagi ya. Aisyah boleh baca dulu. Nanti pas share screen kedua kita bahas lagi. Ada yang sudah baca di nomor 4? Kira-kira sudah ada yang menemukan kesalahan tidak? Belum? Kita lihat dulu. Mana nih? Sini. Kok sini? Oh ini dia. Kita gini dulu. Oke. Oh, berarti mirip sama nomor 6 mirip sama nomor 4. Ayesa boleh lihat punya nomor 4 Ayesa. Mirip sekali sih ini. Oke, teman-teman di sini yang pertama adalah penjualan. Apakah Anda ingin produk dijual? Oh, iya, kalau iya, kalau di sini pakainya yes ya. Saya sih rekomendasinya harusnya ya. Tapi kita benerin dulu deh, nggak apa-apa. Kita coba dulu, kalau salah berarti kita ganti ke yes ya. Kemudian masukkan kategori, masuk ke dalamnya ya kan. Nah ini jangan maju-maju, mundur aja ya. Sejajar sama garis, itu kan ada garis kedua ya. Barulah kalian punya variabel baru yaitu kategori untuk mengkategorikan sesuatu. Di sini permen. Kalau permen maka diberikanlah rekomendasi jelly buah seharga 200 koin. Tapi kalau enggak dia akan ditawarkan untuk jus lingonberry seharga 140. Nah, teman-teman, ini banyak sekali template yang sangat salah ya. Misalkan sama dengannya mau permen tapi sama dengannya satu itu salah. Titik dua setelah kondisi tidak ada. Setelah else tidak ada titik dua juga. Kemudian else yang terakhir bukan pada if karena if-nya sudah punya else teman-teman. If yang kedua sudah punya else. Jadi if yang pertama lah yang belum punya else. Jadi sejajarkan dengan if pertama. Jadi kalau dia nggak memenuhi atau dia bilang tidak, maka kita akan bilang, oh beritahukan kami jika Anda berubah pikiran, begitu. Kalau kita bilang ya, terus kita bilang permen, maka dia akan
rekomendasikan sesuatu. Kalau kita bilang tidak, oke. Maka dia langsung ke Els, beritahukan kami jika Anda berubah pikiran. Jangan lupa A besar dan sebagainya, tanda seru dan sebagainya ya. Oke deh, karena cuma benerin-benerin doang, silahkan semuanya share screen dulu. Halo, Claresta. Doesn't meet in the intention level itu Azam harus dibenerin ini kategorinya sejajar sama if else. Ini mundurin dikit. Oke. Abrar, mundurin dikit kategorinya, Abrar, udah bagus. Maaf, Miss. Tadi wifi-nya agak nge-lag, jadi waktu penjelasan kurang jelas. Oke, titik dua, Oh, boleh silakan Abrar. Iya nanti saya samperin ya Nabila, sabar ya. Permen setelah permen titik dua ya Abrar. Bukan di situ dong. Di akhir setelah else juga titik dua. Iya saya diganti ya ya. Tadi saya diganti ya jadi aman. Iya saya diganti ya ya teman-teman. Ya Ayesa mirip ya Ayesa ya. Good job Ayesa. Bella, bad input kenapa Bel? Elsa sejajar sama If yang dalam. Oh bentar dulu. Oh kamu kelima ya? Oh udah mantap lah Bel. Kalau gitu. Oke, Azam juga sudah kelima. Bella pertama, Bella Nabila, ianya udah benar, kategorinya mundur dikit Nabila. Laresta boleh searching langsung ya. Ini ya, sip. Ini sama dengannya harus dua ya kalau di if ya. Titik dua terakhir setelah kondisi, titik dua setelah else, else yang ini mundur, mojok. Claresta, Adelia, silakan share screen. Ini juga mundur printnya jadinya. Lagi nggak pakai laptop kak. Oh nggak pakai laptop, oh, pakai tab ya. Aman aja berarti? Iya kak, ngerjain di laptop kan. Oke. Enggak, nomor satunya udah selesai belum? Di lesson tuh ya? Lesson tuh. Iya, lesson tuh bagian nomor berapa ya? Nomor 4 kalau nggak salah. Atau nomor 3 gitu. Elsa titik dua selalu ya, Nabila. Permennya sama dengan dua kali. Tadi kan ya sudah saya benerin deh. Ini titik dua nih. Silakan di play. Ini else-nya harusnya deket ya, jangan dibuat spasi ya. Printnya maju sejajar sama else yang di sini. Pakai tab. Print yang terakhir. Fokus, fokus, fokus Nabila. Print yang terakhir, bukan itu yang di spasi printnya. Print, print. Itu kursormu kurang tepat ya. Sebelah sini. Nah, di situ. Pakai tab, jangan pakai spasi kebiasaan. Nggak rapi. Sama sekali nggak rapi kalau pakai spasi ya. Pakai tab, TAB. Coba dicari tombolnya. Nah, gitu. Cakep. Coba di play. Ini else-nya ya. Dibiasakan tapi nggak ngaruh. Masukin aja ya. Masukin ya. Nggak ngaruh, cuman ngaruh di kerapian aja nggak apa-apa. Masukin kategori, mau permen, mau enggak, bebas. Checklist satu kali lagi. Masukin lagi. Oke, very good. Thank you, teman-teman. makasih ya, Miss. Oke. Oke, aja melanjut ke 6. Bagus sekali, good job. Ayo Bella, semangat Bella. Sambil saya mau jelasin ya. Ada yang udah sampai 7, siapa tuh yang baru saya tutup lupa. Oh, Ayesa ya. Oke, very good. Kita akan lanjut ke 5.
Ini ada. Holland. Bentar ya. Kita masuk. Bisa hadir. Siapa nih? Navia. Holil. Kok saya nggak punya student namanya Holil. Perasaan saya di kelas ini. Tunggu sebentar. Holil. Holil hanya pengganti di saya kan. Holil. Tidak ada yang namanya Holil di kelas saya. Oke. Tidak ada Holil. Oke, kita masuk ke 5. Halo Anjani. Ya, What happened? Kok join lagi? tadi laptop saya tiba-tiba mati sendiri. Oh ya udah oke. Aman kalau gitu. Oke, di nomor 5 sama mirip-mirip aja. Em, yang pertama dia punya kondisi yaitu kategori di bagian langsung dari kebun. Nanti dimasukinlah sayuran hijau. Nah, dia langsung masuk ke kondisi ya. Kalau kategorinya ternyata sayuran hijau, kita akan punya kondisi baru, yaitu kalau misalkan kayak kalian memberi apa sayuran dengan harga kurang dari 100 poin, berarti kita harus masukin harga, makanya di dalamnya ada harga maksimum di sini. Di nomor 2, ayo kita tandain di mana tanda-tanda kita ini kecet kenapa nih? Nomor 4 gimana nanti sebentar. Perhatiin dulu aja Anjani nomor 5. Nanti Anjani bisa saya kirimin code untuk nomor 4 ya. Oke, jadi pertama dia akan ada variabel baru yang menginputkan sebuah harga. Harga itu adalah pasti angka. Nah, kalau saya bilang kayak gitu, ada yang enggak? Di nomor 3 harusnya apa? Perubahan yang terjadi. Nabila, Vio, Anjani, Claresta, Hafizam, Bella. Ini Hafizam dan Bella nih. Siapa tahu ngeh nih. Soalnya tadi sudah kelima, apalagi Hafizam sudah ke-6. Abrar, Ayesa juga ya. Coba. Kira-kira apa yang kurang di nomor 3? Ditambah INT. Good job. Ditambah INT teman-teman. Ingat bahwa penambahan INT akan memaksakan input menjadi sebuah angka sehingga dia sudah pasti angka gitu ya. Lalu pertanyaan saya adalah kenapa ditambahin angka? Pertama dia harga. Kedua, lihat bagaimana kita harus membuat si harga itu, yaitu dibandingkan dengan angka lain. Nah, sesuatu yang bisa dibandingkan hanyalah terjadi pada sebuah angka. Yang lain nggak bisa. Misalnya dibilang, oh cantikan dia daripada cantikan si A daripada cantikan B. Nggak bisa, teman-teman. Cantik itu relatif. Tidak ada numberingnya. Semuanya cantik. Tapi standar aneh aja yang buat membandingkan cantik. Karena cantik tidak ada numbering. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada yang eh, tiba-tiba bilang kayak gitu, kalian bilang aja, cantik itu bukan numbering, jadi nggak bisa diangkakan. Nah, sedangkan yang pasti angka baru bisa dibandingkan, ya. Jadi nggak bisa dibandingkan hal-hal yang memang bukan number. Nah, berarti benerin dulu else-nya ya, sejajarin sama if yang dalam. Lalu cobalah beberapa bawang dan paterseli. Kemudian ada else lain yang bagaimana dengan ubi jalar kalau ternyata bukan sayuran hijau. Ada satu lagi ya bagian yang salah. Kira-kira ada yang menemukannya? Oke, di bagian 2. Apa yang kurang? Kurang sama dengan. Kurang sama dengan. Very good. Tinggal kita play. Masukin aja sayuran hijau. Nah, siapa tahu kan ada akan jadi bos sayuran nih minggu depan. Suatu saat nanti ya. Harga maksimum misalkan 550 deh. Nah, maka yang ditawarin adalah bawang sampai terseli mungkin lebih murah ya. Terus kalau misalkan kita langsung aja kita nggak ngomongin sayuran, misalkan buah aja. Dia akan nawarin ubi jalar. Seperti itu ya. Untuk nomor 4 sebenarnya mirip ya Anjani, tapi nanti saya kirimin. Untuk nomor 5 ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, let's go kalian buat.
Yang bingung saya kirim di chat Zoom. Untuk semuanya di nomor 5. Untuk Anjani saya kirimin bagian nomor 4. Khusus Anjani saja. Nah, teman-teman lain boleh silakan share screen. Anjani. Teman-teman yang sudah 5 boleh saja untuk masuk ke nomor 6. Bagian kosong. Cuman bagian kosong ini agak riskan ya, jadi saya akan lanjut ke bagian 2. Yang penting kita isi lebih banyak dulu waktunya. Kalau nanti ada waktu lah tambahan, kita baru kerjain bagian kosong. Miss, maaf ini yang kurang yang mana ya? Masukin dulu dong sesuatunya. Kalau input harus diketikkan dulu sesuatu, dibaca perintahnya. Lalu ketikkan sesuatu, kalau tidak diketikkan dia tidak ngapa-ngapain, Nabila. Wow, cannot juga sih the error juga, karena kamu inputnya tidak diketik apapun. Coba ulang play. Ulang playnya. Oke, silakan. Bagian situ harus diinput bebas. Kalau tidak diinput kan tidak tahu salahnya. Checklist satu kali lagi. Tadi bilang nggak bisa, Miss. Oke, sip aman Nabila, good job. Nomor 5 aman ya, Azam ya. Coba saya lihat nomor 6 ya. Nomor 6 itu mirip dengan nomor 5. Nah, tapi hati-hati dengan tulisannya. Apakah susu 1 liter L-nya sekecil? Apakah badak cuci spasinya bagaimana? Apakah sikat sepatu S-nya ada yang besar? Coba lihat lagi tulisannya aja. Abrar, mantap Abrar. Good job. Ini pada mau nomor 6 ini udah kebayang. Kalau gitu saya bahas nomor 6 ya. Baru kita ke bagian 2. Tadinya mau langsung ke bagian 2. Ayesa harganya nggak boleh dimasukin kayak gitu. Itu pakai input. Input harga produk 1, input harga produk 2, dan input harga produk 3. Nah, dari 3 itu harus dibandingkan. Kalau dapat yang lebih besar, maka yang paling besar itu yang dibayarkan. Promonya gitu. Jadi beli 3 barang, dibayar 1 barang yang paling mahal. Gitu kira-kira ya Ayesa ya. Tulisannya di seperti buklet ya. Harga produk 1.2 gitu ya. Dalam petik dong. Bukan di situ. Di situ mah harga 1 aja udah cukup banget. Nggak perlu lengkap-lengkap banget. Di inputnya yang harus lengkap. Nah gitu. Cakep ya, Esa. Mantap. Clarissa. Gimana Clarissa? Aman nggak Clarissa, Vio? Man. Clarissa bagian awal gimana Clarissa? Kalau bingung saya boleh kirim kok. Tenang aja. Di bagian rekomendasi produk, bagian lesson 1, bagian lesson 2, di nomor berapa ya tadi ya? 3. Apakah aman, Clarissa? Iya kak, Oke, ini aman. cuman memang agak ngelek aja kak pas masukin kodenya. Oh, ya udah. Mantap kalau gitu ya. Ibu, ini yang nomor 4 gimana? Nomor 4 Mister udah kirim bukannya? Coba, ada yang salah. Udah diketik belum? Udah, yang bagian 4-nya ini katanya Oh, ada. iya, iya, iya. Indentation level itu berarti nggak sejajar. Ini kategorinya harus sejajar sama IP Anjani. Nah, gitu. Udah cakep. Sip, mantap. Bu, ini gimana, Bu? Azam, coba lihat. Mana Azam? Nomor 7 ya Azam ya? Ya udah sama. Nomor 6. Sudah sama. Nah, oke. Produk makanan. Oke, Miss itu cek dulu ya. Sebentar.
Kodenya kadang-kadang ketinggalan sedikit doang itu Abra. Udah oke kok kalau dari logika kodenya udah oke. Itu paling salah tulisan doang. Bentar ya, saya cek dulu. Untuk yang lain di nomor 5 ada problem nggak? Nggak ada. Nabilah aman. Bella aman. Ayesa aman banget. Anjani. Oke, Anjani coba selesaiin dikit lagi. Sambil itu saya cek punya Azam dulu bentar ya. Di nomor 6. Soalnya Azam nggak out-out. Padahal itu sudah lumayan benar. Bentar. Inputnya udah oke. Apakah Anda ingin menjelajahi penjual teratas kami? Ya, kategori minat. Produk makanan, es lagi, susu 1 liter, L kecil, kue, kismis, K besar semua, persik 1 P besar. Yang L, bedak cuci B besar, cuci kecil. Sepatu, sikat sepatu. Mantap. Oke, cuma sedikit ini salahnya. Beritahu kami jika Anda berubah pikiran tanda seru. Oke, mantap. Setelah sikat spasi, mantap. Dah, cobain dulu. Itu doang yang salah, Azam. Oke deh, saya bahas nomor 6 dulu ya. Sip. Nah, untuk Azam sama Ayesa, coba pikirkan bagaimana kalian membandingkan tiga harga satu, harga dua, sama harga tiga. Vio sama Claresta aman ya? Ya, Oke. Miss Citra mau kasih clue dulu ke Ayesa sambil saya buka yang nomor 6. Jadi, Ayesa dan mungkin ada juga Bella ya. Bella sampai nggak ke 7 Bella. Nah, pokoknya teman-teman di nomor 7 itu kalian harus membandingkan tiga harga. Nah, semuanya akan menjadi posisi besar juga. Mungkin kemungkinannya harus dipikirin semuanya. Apakah si harga satu akan paling besar? Bagaimana kondisinya saat harga satu besar itu bagaimana kondisinya? Bagaimana kalau H2 yang akan jadi besar sendiri yang paling besar? Bagaimana kalau harga ketiga paling besar? Nah, buatlah kondisinya sehingga semuanya harga satu, harga dua, dan harga tiga bisa menjadi paling besar gitu. Coba pikirin. Tentu saja dia akan bertumpuk sarang ya. Tapi sarangnya cuma dua 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 kok sebetulnya. Oke, saya mau bahas nomor 6 dulu. Yang pertama ada jawaban, sudah disiapkan, nggak usah dihapus, tapi kalaupun mau diganti nggak apa-apa banget. Kalian tinggal perlu masukin input aja, apakah Anda ingin menjelajahi penjual teratas kami. Kalau dijawab ya, if jawaban sama dengan ya, yang harus dilakukan adalah kita punya namanya kategori. Nah, kategori di sini bukan angka ya. Kategori minat. Oh, minatnya M-nya nggak besar, hati-hati. Lalu si kategori ini, kategori, harusnya kategori ya. Dibandingkan lagi masih di dalam kondisi ya dulu ya. Kalau ternyata kata iya, sudah iya, maka kita akan masukkan kategori. Nah, kalau kategorinya yang didapat adalah produk makanan, ingat sama dengan 2 kali, diakhiri titik 2, maka kita harus print sebuah produk, sebuah tulisan yang ada di sini. Kalau makanan, maka susu 1 liter, kue, kismis, dan persik. Petiknya di copy paste aja di print. Tentu saja kalau bukan makanan gimana gitu ya. Kalau bukan makanan, maka dijawab bedak, cuci, sikat. Di sini ada spasinya ya, tadi punya jam sempat salah. Makanya baiknya sih di copy, cuman kadang-kadang, enggak kadang-kadang sih. Cuman 1 atau 2 ada kesalahan di bagian code yang beda sama booklet. Aduh, kenapa saya pakai petik ya? Nah, jadi ada bal nih, recall.
Kalau dijawab enggak gimana? Ya pasti ditawarin hal yang lain. Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Kok di paste? Nah, misalkan ya, makanan, produk makanan. Maka dia akan print kismis bla bla bla. Kalau tidak, dia akan langsung beritakan kami jika Anda berubah pikiran. Let's go, kita buat nomor 6. Nomor 7 saya jadikan oleh-oleh ya. Kita masuk bagian 2 dulu. Nanti nggak kebaca yang kedua. Tapi teman-teman yang sudah 7 boleh coba-coba. Oh, kode yang tadi saya cuma, oh ya kirim aja nih sebenarnya. Silakan share screen semuanya. Oh ya, Azam kemarin Miss Fitri udah bilang ke Mama untuk pengganti 18.30. Ternyata kelas permintaan saya ditolak. Saya nggak tahu. Teman-teman, sebenarnya saya mau buatkan kelas pertambahan. Tapi di 18.30 di hari Minggu. Yang nggak masuk minggu lalu ya. Namun ternyata ditolak karena ada kelas lain katanya. Lesson yang sama ada kelas lain. Nanti saya cek dulu jadwalnya. Kalau nggak saya sub mungkin ya satu-satu ya. Kemungkinan saya sub satu-satu. Oh iya. Ada, oh ya ada di hari Sabtu jam 7 malam teman-teman. Tapi ini juga, gimana sih? Iya, beda-beda lesson ya, tergantung lesson yang kosongnya. Eh, Nanti saya kabari. Ada di, kira-kira ya kemungkinan kalian akan dapat jadwal yang tidak masuk itu di hari Sabtu jam 7 malam atau kebagian di Minggu jam 5 sore. Nanti saya akan PC satu-satu atau langsung ke mamanya ya. Gitu ya. Ini masih banyak kosong sih kan langsung abis ini saya langsung buatkan yang tidak masuk minggu lalu atau seminggu 2 minggu ke belakang ya teman-teman ya. Boleh kabarin saya kalau kalian belum dapat info. Tapi mohon disiapkan jadwalnya di jadwal itu ya teman-teman ya. Karena ya itu kadang-kadang saya udah minta buatin tapi dia tolak gitu ya. Padahal banyak juga sebetulnya lebih ketat kayaknya ini orang baru soalnya yang ngejagain. Kalau biasanya saya dapat 2 juga, biasanya dapat. Aduh, ini nggak dapat, sayang sekali. Oke deh, bagaimana nih nomor 6? Kok sama dengannya kayak gitu, Abrar? Setelah if ya tidak perlu sama dengan ya. Nah, itu udah hapus. Hafizam INT-nya nggak pakai kayak gitu, pakai kurung. Itu makanya salah terus. Oke. Terus angka yang dimasukin nggak perlu jadi indikator teman-teman ya. 2.100, 1.200 yang ada di buklet itu nggak masuk ke dalam indikator kalian, itu bebas. Kalaupun kalian mau masuk 10.000, 5.000 pun nggak masalah. Nah, cuman kalian pikirin bagaimana produk satu, misalkan harga produk satu itu jadi lebih gede. Tentunya berarti kan produk satu harus dibandingkan dengan produk dua dong. Dan dia harus paling besar dari produk dua. Lalu kalau sudah besar, berarti kan masuk ke kondisi kedua. Kalau produk satunya lebih besar daripada produk dua, berarti dikondisikan lagi di berikutnya ke produk ketiga gitu. Maka dia akan jadi produk paling besar. Lalu nanti punya kondisi lain lagi saat kondisi di mana produk dua yang lebih besar. Nah, coba pikirkan bagaimana. Ya tentu saja produk dua akan lebih besar kalau dia kalau dibandingin produk satu dia besar dan dibandingin produk dua, tiga dia besar juga gitu. Dan berikutnya juga pada di produk tiga. Jadi cukup panjang nih nomor 7 tuh ya. Ya tentu saja di awal kalian harus memasukkan harga produk satu sama produk dua.
Jangan tiba-tiba print Abrar, kategorinya pakai if dulu. Kalau kategorinya produk makanan, pakai if dulu baru print. Gak apa-apa, dari kategori itu enter aja. Kalau kategorinya sama dengan produk makanan, baru kamu print tadi. Susu 1 liter. Nanti gunakan else ya. Saya sudah kirim di chat Zoom, mungkin membantu. Nah, kayak gitu benar. Siapa nih? Aisyah udah mulai benar. Kalau harga satu lebih besar daripada harga 2,2 jangan lupa. Oh iya, jangan lupa juga inputnya harus INT ya, Aisyah ya. Karena cuma hanyalah angka yang bisa dibandingkan. Yang lain tidak bisa. Vio aman, Clarissa aman. Ini saya tinggal nunggu Abrar nih kayaknya nih. Azam aman, Nabila Husna aman, Bella aman, Anjani aman juga. Anjani tinggal masukin aja. Oke, Abrar, saya bantu ya. Bukan kategori makanan, tapi produk makanan. Ya, titik 2 baru print yang tadi ya di copy paste susu 1 liter, kue kismis dan persik di copy aja ya. Printnya maju dong, pakai tab dong. Makanya harus titik 2, Abrar. Titik 2 di akhir dulu, baru enter. Itu posisinya udah nggak perlu kamu benerin kalau kayak gitu. Titik 2-nya bukan di situ, di setelah petik. Yes. Enter tuh, posisinya nggak perlu dibenerin, udah bener. Nah, langsung buka kurung, langsung copy paste yang susu petik. Jangan lupa sampai persik ya. Dicari dong, jangan diputar-putar. Oke, sip, mantap. Oke, copy taruh di dalam print, lalu else titik 2 setelahnya ya. Ibu, ini aku udah ulang-ulang tapi tetap gak bisa. Oke, saya lihat ya. Kok menjelajahi sih benar? Apakah Anda ingin menjelajahi penjual teratas kami? Penjualan harusnya. Kategori minat titik 2 ya. Minat titik 2. Titik 2-nya di dalamnya. Pinky-pinky jangan lupa. Beritahu kami jika Anda berubah pikiran. Oke. Checklist satu kali lagi. Kok ianya langsung oh, kok dibuatnya langsung gitu. Jangan pakai spasi ya. Kok ini satu juga sih? Ini kayaknya liter deh, L deh. L kecil. Nah, itu. Oke, very good. Gimana, Brar? Coba di play 2 kali. Yes, mantap. Kita masuk bagian 2 ya. Very good semuanya. Nomor 7 tadi clue-nya sudah saya berikan. Nanti kalau kalian bingung boleh lihat solution guide dan pelajari sendiri. Oke, kita masuk ke tapi menurutku ya, menurutku project di nomor 7 itu bagus banget sebagai ide sarana kalian untuk uh, mengembangkan ide project ya. Jadi nomor 7 itu sebagai contoh kalau kalian ingin membuat sebuah project. If dan else doang sih tapi ya, karena project kita nanti pakai while loops ya. Jadi agak kurang juga. Tapi it's okay juga sih kalau pakai if aja nggak apa-apa juga sih. Soalnya kadang-kadang sulit juga ya buat pakai while. Minggu depan kita belajar while. Oke, kita masuk ke bagian kedua teman-teman. Di nomor 4 lesson tuh. Bentar kok kayaknya benar ya. Di algoritming nomor tuh. Oke, sip. Di sini ada 2 blok, ada error dan tidak ada error. Jangan fokus dengan kata errornya, fokus pada kata ke makna keseluruhan. Tidak ada error artinya benar. Ada error berarti salah. Oke. Silakan buka mic-nya. Fokus ya kalau saya yang ngerjain, kalau kalian mungkin ketinggalan atau kalian lebih cepat gitu udah selesai, tapi kalian harus tetap perhatikan saya karena saya akan panggil. Oke. Kita akan minta Azam. Azam, ini masuknya ke error atau no error?
Nah, no error. No error. Betul ya? Kenapa betul? Karena price satu, price 2 dianggap sebagai variabel ya teman-teman ya. Jadi ya kita anggap variabel berarti aman-aman aja. Kalau kita bandingin pakai sama dengan 2 kali di if itu oke aja. Titik duanya aman, printnya maju dikit, else-nya sejajar sama if semuanya masih kondisi yang benar ya. Nanti kalau misalnya saya ada kesalahan sedikit, mohon kita akan koreksi bersama ya. Kadang-kadang nggak kelihatan. Nah, kita masuk ke nomor 2, Anjani. Yang ini error or no error. Kayaknya error, Bu. Yang errornya di mana, Anjani? Di itu apa? Price 3-nya Price 3-nya kenapa? harusnya price nggak tahu deh. Iya, pas dibaca ternyata kok kayaknya jawaban saya kayaknya kurang tepat ya, Anjani ya. Yang ini benar, tidak ada error harusnya, Anjani, betul. Boleh kok berubah jawaban saat kamu sudah sadar bahwa jawaban pertama salah. Ini benar, nggak ada error ya. Nggak ada error dalam arti kita nggak tahu price 1 sama price 3-nya apa. Tapi dari template-nya if-nya dan elif-nya semua oke aja. Jadi harusnya tidak ada error ya. It's okay kalau kalian mau ganti jawaban saat kalian sadar pas baca, oh kayaknya salah deh, kayaknya boleh aja, tenang aja. Silakan buka mic-nya Claresta. Yang ini error no error. Ya Kak, tadi masih sama yang tadi cuma nggak bisa. Oke, aman. Yang ini error atau no error? Enggak Kak. Enggak, itu apa maksudnya? Ada error, dia akan error kalau di play atau tidak ada error? Tidak ada error ya? Iya kayaknya. Iya kayaknya oke. Ini harusnya ada error. Coba ada yang mau jawab errornya kenapa? Silakan open mic-nya. Yang benar jawabannya ada error. Kenapa? Karena tidak apa sama dengannya kurang satu mungkin. Betul, sama dengannya kurang satu mungkin, atau mungkin harus pakai tanda seru, atau mungkin mau pakai lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Sama dengan satu tidak ada di logika operator ya teman-teman. Kalau di if itu kita harus pakai operator logika. Yang ini Abrar, gampang ini Abrar. Error atau tidak ada error? Tidak ada error. Tidak ada error. Jawabannya harusnya ada error. Lagi-lagi saya tanya, errornya di mana? Ini cukup mudah, errornya di mana? Ini juga sering lupa sih, padahal sih. Suka ngelupain dia soalnya. Kalian sering banget ngelupain dia memang. Yang paling sering lupa itu siapa ya? Enggak Ya, suka. Kenapa Nabila? kurang Ya, print. kurang print. Oh, printnya ada, aman. Aman, print bukan bukan jadi kesalahan. Ini Nabila cukup sering itu lupain dia. Kurang titik dua. Betul. Kurang titik dua, teman-teman. Titik dua wajib, jip, wajib. Oke, kita masuk ke bagian 3. Ayesa, ini error or no error? Ayesa, No error. no error. Good job. No error is true. Yang terakhir, Vio. Error or no error? No error. No error. Semoga nggak ada yang ke ini ya. Salah lihat. Oke, it's true. It's true, teman-teman ya. Sebelah kanan error, sebelah kanan no error, sebelah kiri error ya, teman-teman. Silahkan dikerjakan bagian kedua. Saya akan share, tenang aja. Kalau lupa, silakan share screen lebih dulu aja.
Habis itu mengetik sekali biasanya kalau di bagian dua ya. Mengetiknya sekali, dua kali ternyata. Habis itu masuk ke empat perbaikan, masuk ke lima kosongan. Semoga kita bisa sampai ke lima sih. Oke, Abrar bagus banget. Silakan dibaca bukletnya Abrar. Udah keren banget ekspresinya. Mantap, Abrar. Oke, Nabila very good. Bella sudah pengertikan. Azam coba dianalisa lagi. Aisyah sudah sampai mana ya waktu itu ya? Anjani boleh share screen. Lalu siapa lagi ya? Nggak ada. Aisyah di bagian 2 sudah di nomor 5 ya. Oke, di nomor 5 ada tips lebih gampang tuh. Tinggal ikutin pola di tips. Oke deh. Kayaknya saya sudah bisa masuk ke bagian 4 ya. Oke, kita bahas di bagian nomor 4 dulu. Wow, wow, wow. Udah kelihatan ya, pindah tempat dulu.
Kalau kita play, dari input tentu saja. Pertama di sini di booklet dia bilang masukkan kategori. Kalau mencapai penjualan, maka ada print. Produk minggu ini anggur, kismis, gitu ya. Lalu kata dia di sini apa? Kalau vegan, coba asparagus dengan tahu. Kalau kasus lain, bagaimana dengan kebab? Begitu. Jangan lupa ini kita pakai kondisi bercabang, jadi bukan bersarang ya, karena nggak ada sarangnya juga, nggak ada yang bertumpuk. Jadi ini sejajar teman-teman harusnya. Harusnya juga. Jadi bukan sepasang triple lagi, triple ya, bukan sepasang lagi tapi triple. Nah, jadi ada if, elif, sama else. Dan elif itu bisa ditambahin begitu banyak ya. Udah, habis itu masukin mencapai penjualan. Udah. Kalau misalkan tidak cukup mencapai penjualan. Udah deh. Jadi cuman benerin rapihin aja, elif sejajarin, terus titik dua di kategori mencapai penjualan jangan lupa. Udah, habis itu kita masuk ke 5. Let's go. Semuanya share screen. Nah, di nomor 5 untuk teman-teman yang sudah di nomor 5, yang di nomor 4, fokus di nomor 4 aja. Yang di nomor 5, itu tentu saja kalian harus menginputkan 2000. Nah, kalau misalkan 2000 ini adalah jumlah biaya atau harga, em, kalau kalian masukin harga di prime hour atau happy hour, yaitu antara jam 8 malam sampai jam 10 malam, berarti ada kondisi angka ya di situ ya soal waktu. Maka bayarannya jadi setengahnya. Di jam lain, maka bayarannya jumlahnya sama. Ketika Anda memasukkan waktu lain, maka dibilang tokonya tutup. Ada di bagian tips itu untuk menjadi guideline ya. Sudah bagus banget tuh guideline-nya. Tinggal diikutin. Oh, ini cuma 3 doang yang share screen. Abrar, tinggal dicoba aja. Plan cek 2 kali. Sip, mantap. Bella, mantap juga. Nabila, oke, very good. Ayah sama nih ya. Fizam aja, aman. Waduh, ini udah mau selesai nih. Oke, aman ya. Ini Azam nomor 4 belum selesai nih. Badarin dulu Azam. Claresta, Yo aman. Man. Oke, very good. Sejajarin Azam. Ini alifnya sejajarin ke sini. Printnya mundur dikit lagi saya jajar sama print lain. Dia nggak ada ini nggak ada bersarang di situ. Alfnya juga sejajar. Dia sejajar sama rata.
fair gitu loh. Ini juga printnya mundur jadinya. Udah gitu doang. Aman, tinggal di play aja. Itu namanya bercabang, bukan bersarang. Jadi sejajar. Oke, good job. Ini the last one ya, number 5, number 6, dan number 7-nya kalian jadikan oleh-oleh. Seperti biasa saya selalu akan ada oleh-oleh ya. Baik banget ya saya ya. Memuji diri sendiri yang tidak perlu dipuji. Padahal sebaliknya ya mungkin. PR mulu Kak Fitri. Miss Fitri, PR mulu. Oke, ya bayangannya gini. Kalian akan belanja dan supermarketnya bilang hari ini special day, ada happy hour. Kalian belanja apapun harganya jadi setengah alias masuk ke happy hour yaitu jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Jadi orang banyak tuh yang mau belanja terus biar dapat setengah harga. Lumayan banget kan? Nah, misalkan kalian adalah manajer supermarketnya dan kalian harus mikir biar kasir-kasir kalian tuh pada tenang gitu. Karena manage-nya udah di dalam program. Ya, jadi program yang otomatis langsung nggak deteksi ini belanjanya di jam berapa nih gitu ya. Gimana caranya? Yang pertama, tentu saja dua-duanya antara waktu dan jumlah, dua-duanya pastilah angka. Ada yang mau jawab kira-kira kenapa? Sambil saya tulis ya. Mungkin yang pertama namanya harga. INT tentu saja angka input. Lalu informasi yang diketahui adalah jumlah titik dua. Yang kedua adalah waktu. INT input. Petik waktu saat ini. Jam. Titik dua. Yang dibandingin waktu atau harga? Ada yang mau jawab? Yang dibandingkan ke dalam condition if adalah waktu atau harga. Silakan open mic-nya mau jawab. Kalau di sini waktu ya teman-teman ya. Waktu. Ingat ya kita pakainya time zona Indonesia. Jadinya ada 24 jam. Sehingga kalau misalkan kita mau bilang di antara jam 8 malam sampai jam 22 inklusif, inklusif berarti masuk semua waktunya. Kalian bisa pakai waktu lebih besar sama dengan 20-an, waktu lebih kecil sama dengan 22. Kalau inklusif dua-duanya ini ya ditulis. Maka promosi jumlah yang harus dibayar gitu kan. Print, ketik, promosi, tanda seru, jumlah yang harus dibayar. Nah, koma, lalu harga yang di situ dibagi dua. Nah, di situ ada desimalnya ya, jadi nggak perlu dibulatin pembagiannya. Kemudian elif, karena punya kondisi lain. Kalau di 8 sampai 19 nggak ada promosi ya, 19 inklusif ya. Jam 8 pagi. Waktu lebih besar sama dengan jam 8 pagi dan waktu lebih kecil dari 20 ya. Kenapa Miss Fitri nggak pakai 19 inklusif? Karena 19:59 itu masih jam 7. Oke. Jadi kalau kita buat
sampai 19, nanti jam 19.01 itu seolah-olah tutup, teman-teman. Nanti kita coba deh. Saya cobain dulu deh. Ini pasti salah ya, tapi pasti ya. Kalau saya buat inklusif di 19, tapi di sini ya oke. Di sini kita pakainya INT sih ya. Kalau pakai float baru. Sebenarnya aman aja sih pakai 19 sebenarnya kayaknya. Karena kita pakai INT. Kalau INT kita nggak bisa pakai desimal. Kalau menit kan pakai desimal ya. Jumlah yang harus dibayar. Panggil aja harga. Udah. Kok di situ sih? Di dalam dong. Harga. Oke. Kalau nggak ada, toko tutup. Toko tutup. Sudah deh. Masukin. Misalkan 5 juta. Terus kita belanjanya pengen dapat diskon. Jadi kita belanja di jam 21. Nah, jadi 2.500.000. Kalau misalkan 5.000 nggak apa-apa, nggak usah diskon. Kita jam 10 pagi. Dia akan di tetap 5.000. Ini masih ada yang salah. Iya, salahnya gara-gara itu ya. Sama dengan 9-nya. Kalau sama dengan 19 secara logika aja ya. Kalau di time-nya beneran pakai menit. Kalau dia datang di 19.01, maka dia nggak akan deteksi. Dianggapnya toko tutup. Nggak mungkin kan toko tiba-tiba tutup 1 jam gitu doang. Checklist. Kayaknya ada yang salah ini tulisannya. Oke. Bentar. Apakah ada yang melihat kesalahan? Waktu saat ini jam jumlah promosi jumlah yang harus dibayar. Jumlah yang harus dibayar. Toko tutup. Kalau dari ritme ini gak ada yang salah sih harusnya. Oh, ada perhitungannya dia gunakan total ya. Oke deh kalau gitu. Boleh aja. Kita panggil total di sini. Terus di sini total sama dengan harga. Nah, ditulis total aja. Ya, masih ada yang salah bukan? Promosi mendu total bagi dua. Kurang dari dua. Oh, bagi 4. Enggak dong. Ini cuma bagi 2 doang kan ya? Dibagi 2 doang kan ya? Iya, nggak bagi 4. Oke, dicoba dulu aja. Nanti saya kasih tahu bagian salahnya ya. Takutnya kelamaan. Silakan share screen dulu. It's okay aja. Kodenya masih oke sebenarnya. Cuman ada bagian kecil yang salah. Saya cek dulu. Silakan kalian ketikkan dulu saja atau dibuat dulu. Nanti saya beritahu bagian mana yang salah. Total yang harus dibayar. Oh, oh pakai kata-kata total bukan pakai kata-kata jumlah. Bentar. Wah ini enggak match nih antara enggak match. Di bagian promosi, total yang harus dibayar bukan jumlah ya. Coba diganti dulu.
Bagian promosi setelah promosi jumlahnya diganti dengan total ya. T besar. Itu doang, yang lainnya jumlahnya aman aja. Kita coba cek dulu. Masih salah dah. Oh enggak benar. Ya, kurang total ya teman-teman ya di setelah promosi tanda seru spasi total T besar. Itu doang salahnya. Kodenya masih benernya aman aja. Ya kalau salah tulisan dia nggak mau ya. Apalagi tulisan dalam petik. Yang tadi saya hapus bisa nggak delete ya? Yang paling terakhir ya, yang kalian buat silahkan. Yang dibandingkan adalah waktu, bukan harga. Harga hanya perlu dibagi dua atau tidak. Oke, Ayesa, tadi errornya udah dibenerin. Setelah promosi ini jumlah harus diganti sama total. T besar.
Terus ini nggak perlu pakai promosi lagi karena udah nggak promosi. Langsung aja jumlah. Di jam itu nggak promosi lagi ya. Anjani. Anjani. Sudah bagus Anjani. Coba di play dua Miss, kali. mau tanya nih yang salah di mana ya? Bentar Nabila ya. Masih kita lagi di Anjani. Dapat dapat giliran Nih, sebentar ya. Anjani dua kali. Masukin jamnya. Jam 2 pagi nggak ada yang nggak ada. Ada ya? Kok jam 2 pagi masuk Anjani? Aneh. Oh alah. Anjani ini kebalik. Kebalik. Bener nih. Bener. Ini nggak pakai sama dengan Anjani. Pinky, pinky, pinky. Jam 2 pagi harusnya tutup Anjani. Tadi kamu masukin jam 2 kok. Ini ya ada harganya. Bella, kenapa Bella? Bella totalnya spasi setelah tanda seru dan T-nya besar. Nah, yang harus dibayar titik dua ya, jangan lupa. Abrar. Nih, Abrar ini kurang darinya diganti tidak sama dengannya nggak usah ya. Sama dengannya tidak perlu. Eh, bukan. Kurang darinya benar, sama dengannya nggak perlu. Udah tinggal yang F aja, aman. Aman, harusnya Abrar. Oh, jam titik dua ini nggak ada titik duanya. Ini titik dua dulu setelah jam. Azam, promosi jumlah yang ini diganti total T besar ya. Udah aman harusnya. Setelah jam titik dua, betul. Setelah jam titik dua untuk waktunya aman. Nabila, coba lihat. Iya, jumlah di sini ganti dengan total T besar. Setelah jam titik dua ya, jangan lupa. Ayasa. Oke, Ayasa tadi bukannya saya sudah benerin ya. Jumlah ini ganti total. Lalu ini jangan 19 ya, Ayasa ya. Sama dengannya dihapus, jadiin 20. Harusnya sudah aman. Coba saya balik lagi. Coba di play lagi. Diperhatikan Nabila hasilnya. Tidak hanya sekedar hijau ya. Abrar toko tutup yang harus dibayar. Dibayar itu di sama bayar digabungin ya. Siapa? Abrar. Seperti yang ini dibayar. Bella nomor 6 mantap. Anjani, ayo Anjani. Kenapa lagi ini? Coba di play dua kali Anjani. Oh Anjani totalnya belum. Coba enter dari dua-dua. Buat total sama dengan harga bagi dua. Nah, yang di sini nanti Anjani panggil total bukan harga bagi dua. Di stop dulu pakai pinky Anjani ya. Dari dua-dua enter, lalu tulis variabel total. Nah, di bagian situ yang ditulis adalah total. Bagi duanya nggak perlu Anjani. Dirimu harus buat variabel di nomor 4. Jadi dari nomor 3 enter. Jadi punya bagian kosong di nomor 4. Dari nomor 3 enter Anjani. Enter. Enter. Enter jangan di situ dong. Itu mah spasi. Nah, enter. Bukan ditulis enter, dipencet tombol enternya. Ada tombol namanya enter. Ya, lalu buat variabel total sama dengan harga bagi dua. Total sama dengan harga bagi dua. Oke, very good. Laresta, tapi kok di saya progresnya kosong ya? Ya, yang ngerjain kok. Ngerjainnya yang mana ya?
Di lesson tuh bukan. Iya, Lesson 2-nya yang mana? Di modul 2 bukan. iya yang model 2 Kak. Benar, oke. Kenapa nggak masuk ya? Nggak tahu kok. Tapi emang agak ngelek-ngelek di sini. Oh, agak Dia ngelek-ngelek. refresh Nanti saya gitu kasih kok. tahu progres ya teman-teman ya. Kelihatan di saya soalnya. Bentar. Masukin coba Anjani. Tapi sudah sampai nomor berapa, Claresta? Masukin jamnya Anjani. Oke, checklist satu kali lagi. Kok 17 tetap dibagi dua ya? 17 itu, loh ini kenapa minus Anjani? Sorry, sorry banget ini. Ini sama dengan yang cuman ada di 8. Yang di sini minus nggak usah. Ini sama dengan. Nggak, yang di 20 nggak perlu. Yang di 8 itu harusnya sama dengan. Coba lagi ulangin. Ini minusnya nggak perlu ya, dihapus. Cuman tadi kamu tambahin sama dengan jadi salah. Coba pinky dulu sekali lagi. Saya coba play. Yang lain aman ya, masih tutup ya. Oh, saya belum sempat ngasih project. Mungkin saya butuh 3 menit untuk ngasih tahu ya. Azam bagus, Nabila bagus, Ayesa juga bagus ya. Ayesa kenapa Ayesa kok belum selesai? Sudah di checklist 2 kali kah? Harusnya sudah benar. Gak ada yang, oh di 8-nya sama dengan Ayesa. Anjani masukin sekali lagi. Masukin waktunya. Enter, jangan dicek. Loh, kok di stop? Ya kayak mana mau ini? Enter dulu, baru checklist. Bukan di stop. Di enter dulu. Nggak akan selesai kalau kayak gini sampai besok. Checklist dulu. Checklist run. Run. Oke, sekali lagi. Selesaikan dulu sampai enternya, baru di checklist. Jangan buru-buru. Checklist. Harusnya hijau, berarti ada yang salah. Bentar. Promosi. Total yang harus dibayar. Jumlah yang harus dibayar. Toko tutup. Nggak ada yang salah, Anjani. Oh, oh, setelah ini spasi, Anjani. Di nomor 2, baris kedua. Setelah ini, spasi. Dah, coba play lagi ya. Aisyah, dapet nggak Aisyah? Masih nggak bisa? Oh, kok jadi aneh? Jangan sama dengan dong. Lebih besar sama dengan. Iya, saya cuma perlu nambahin sama dengan aja tadi ya. Checklist. Satu kali lagi, Anjani. Oke, masih salah. Berarti kemungkinan ada spasi yang berlebihan atau ada kapital atau kelupaan titik dua. Nanti dicek lagi di solution guide ya. Untuk ISA juga sama. Oke, teman-teman. Eh Pelajar kita hari ini adalah konstruksi bersarang sama konstruksi bercabang. Coba Vio, konstruksi bercabang. Komennya pakai apa komen? Komennya pakai perintah ya. eh Ciri khas yang bercabang adalah bercabang. Berarti kondisinya lebih dari satu. Tidak bertumpuk berarti kan? Berarti apa komennya? Oh, yang lain yang mau jawab boleh. Silakan. Hari ini kita belajar 2 hal. Yang satu bercabang, yang satu bersyarat bersarang. Syarat bersarang. Pertanyaan saya satu aja. Habis itu kita tutup. Kalau bercabang, komen perintahnya adalah tentu saja if. Temannya if apa? Dia lupa. else. Alf.
else bukan. Kalau Elif. di bercabang bukan else. Elif betul. Jadi ciri khas yang bercabang itu adalah elif. Kondisi yang mana dia menolak kondisi if di atasnya dan punya kondisi baru ya. Itu namanya bercabang. Itu saja teman-teman, ada pertanyaan atau tidak? Ini late 8 menit nih. Sorry banget. Tidak ada? Oke. Sebenarnya tadi saya mau bahas apa? Mau bahas project, tapi kayaknya nggak sempat. Jadi kita sekalian aja di lesson 3 di minggu depan ya. Oke deh. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai sini dulu. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Selamat malam dan sampai jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Bye-bye. Selamat istirahat. Untuk yang tidak hadir minggu depan, saya akan ini kan ya. Oke, oke, bye-bye temannya Abrar. Bye-bye semuanya, Mr. Jelly.